Shut up, Andy. First you make talk to you like that. I'm sorry. I know. You're lazy. Complicated. Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film ini menceritakan seorang wanita bernama Eva yang coba bertahan hidup di tengah hutan belantara. Dia menyelamatkan diri dari pria yang dikenalnya di bar yang ternyata adalah seorang psikopat. Tetapi pria tersebut rupanya tidak sendirian. Dia juga dibantu oleh seseorang dalam melancarkan aksi kriminalnya. Eva menyadari bahwa mereka tidak akan berhenti memburunya. Dia pun memutuskan untuk melawan balik dua penjahat tersebut. Akankah Eva berhasil membunuh kedua kriminal yang tengah mengejarnya itu? Lanjut guys. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Eva. Eva bekerja pada sebuah perusahaan konstruksi yang dimana dirinya ditugaskan untuk mengawasi pembangunan proyek di sebuah negara lain. Eva memiliki seorang pacar yang bernama Alex. Saat ini hubungan mereka tidak begitu harmonis dikarenakan sesuatu hal. Alex berkali-kali coba menelpon Eva untuk memastikan keadaannya. Namun karena masih kesal, Eva tidak mengangkat panggilan pacarnya itu. Untuk mengisi rasa sepinya, Eva pun coba pergi keluar dan mencari udara segar. Dia singgah ke sebuah bar untuk menenangkan diri sejenak. Di dalam bar dia didekati oleh seorang pria dan coba mengganggunya. Pria ini mengira Eva adalah wanita bayaran, namun Eva coba bersikap tegas padanya. Seketika muncullah pria lain yang coba melindungi Eva bernama Markus. Dia mengaku bersama temannya yang bernama Andy ke bar ini untuk berparty ria. Akhirnya Eva dan pria ini pun akrab sehingga membuat Eva nyaman dan suka padanya. Pria ini lalu mengajak Eva untuk masuk ke mobilnya. Dan seketika masuklah Andy menghidupkan mobil dan segera bergegas pergi. Eva pun cukup kaget karena tanpa pemberitahuan apa-apa kepadanya, dia ingin dibawa mereka ke suatu tempat. Dia pun coba menanyakan hal itu pada Markus, tetapi jawaban pria ini seolah-olah ingin menjebak Eva. Eva menyadari mereka berniat jahat padanya, hingga dia pun dengan keras meminta untuk turun dari mobil tersebut. Dengan cukup kesal, Eva pun turun di jalanan yang cukup gelap, sementara keduanya beranjak pergi. Namun tak lama, mobil itu mundur dan Markus mengeluarkan kamera untuk merekamnya. Eva dipermainkan oleh lelaki tersebut. Dengan berjalan kaki, akhirnya dia sampai di sebuah pom bensin dan coba meminta bantuan kepada penjaga toko dengan meminjam teleponnya untuk memanggil taksi. Namun penjaga ini mengatakan bahwa tidak ada taksi karena sudah larut malam. Pria ini menawarkan bantuan kepada Eva dengan mengantarnya ke kota sekitar 20 menit lagi di saat tokonya akan tutup. Eva pun setuju. Tak berapa lama, Markus kembali muncul yang membuat Eva cukup kaget. Dia coba mengganggu Eva dengan memegang boneka kecil dan mengolok-ngoloknya. Eva tetap bersikap tenang dan waspada. Melihat hal itu, bapak-bapak penjaga toko pun datang coba mencari tahu apa yang terjadi. Markus mengaku jika Eva adalah pacarnya dan mereka sedang bertengkar. Lalu Markus meminta izin ke toilet. Tak lama dia memecahkan kaca di dalam toilet tersebut yang sampai membuat penjaga itu menghampirinya. Dan seketika Markus pun membunuhnya saat itu juga. Eva yang sudah ketakutan melihat Andy berada di depan toko untuk berjaga-jaga agar dirinya tak melarikan diri. Dia merasa dirinya terjebak di dalam toko tersebut. Segera Markus dan Andy membawa Eva kembali dan kali ini dirinya dimasukkan ke bagasi mobil dengan mulut yang sudah diplester dengan lakban. Mobil mereka pun menuju ke dalam hutan yang gelap. Markus yang melihat Andy seperti ketakutan coba menanyakan responnya tentang apa yang mereka lakukan pada Eva. Andy adalah sosok yang sedikit punya keterbelakangan mental dan mudah dipengaruhi oleh Markus. Dia diambil Markus dari panti asuhan yang dimana dia tak memiliki siapa-siapa. Dalam hatinya dia tak berani melakukan ini, namun dia terpaksa karena takut pada Markus. Dia meyakinkan Andy agar berani memperkosa Eva dengan memberikannya obat kuat Viagra. Mereka berniat untuk membuat film porno dengan Eva. Bujukan Markus kepada Andy pun berhasil agar memintanya untuk fokus. Keduanya pun bersemangat dengan menghidupkan musik di dalam mobil. Namun, sejurus kemudian Markus tak menyadari seekor babi hutan melintas, hingga mereka pun menabrak dan membuat mobil mereka terguling di jalanan.
Kejadian itu membuat bagasi belakang terbuka dan segera Eva melarikan diri dengan tangan yang masih terikat. Sementara Markus coba keluar dan hanya terluka sedikit. Berbeda dengan Andi yang tersangkut dan tertusuk besi. Markus memintanya untuk keluar namun dia tak mampu. Hingga dia pun segera menyiramkan bensin ke mobil itu agar Andi semakin ketakutan. Keduanya pun segera memburu Eva di dalam hutan. Sementara Eva bersembunyi di balik batang pohon yang besar. Tanpa sengaja, dirinya terlihat oleh Markus dan segera mengejarnya. Wanita ini kalang kabut menghindari kedua psikopat tersebut. Hingga sampai di ujung tebing, Eva pun nekat untuk terjun ke bawah. Sampailah Eva di tepi sungai dan coba melepaskan ikatannya. Usahanya itu cukup berhasil. Sementara di sisi lain, Markus sedang melihat video rekamannya pada gadis lain yang disekapnya di sebuah ruangan lalu merekamnya. Ternyata Markus selama ini sering berbuat seperti itu, mengincar gadis-gadis sebagai objek untuk memproduksi film pendek. Dia berambisi menjadi produser film porno. Dia memaksa gadis-gadis tersebut berhubungan dengan Andi. Pagi pun tiba. Eva terbangun dari tidurnya. Sementara Markus dan Andi kembali menyusuri hutan tersebut untuk mencari wanita pirang itu. Andi meminta Markus agar mereka kembali karena dia tak kuat untuk berjalan. Markus pun coba menyadarkan Andi dengan mengatakan bahwa Eva telah melihat muka mereka dan beresiko untuk mereka berdua tertangkap polisi. Mendengar itu Andi pun tak bisa berkata banyak. Dan Markus coba membalut luka perutnya dan melanjutkan pencarian kembali. Di pinggir sungai, tanpa sengaja Markus melihat Eva di seberang. Dia pun segera mengajak Andi untuk bergegas mengejarnya. Sementara Eva tak mengetahui, kedua orang itu membuntutinya dari belakang. Setelah cukup dekat, Andi pun mengejar wanita ini yang sampai membuatnya terluka. Dengan penuh ketegangan, Eva pun terus mendaki bukit di hutan tersebut. Sementara Markus terus mengejarnya. Hingga sampai di puncak, dia pun bersembunyi yang membuat Markus kehilangan jejaknya. Dia pun kembali ke Andi dan melihat apa yang terjadi dengan anak buahnya itu. Andi terlihat cukup parah dengan muka yang bonyok akibat dilempar oleh Eva. Darah mengalir deras dari mulutnya. Merasa Andi tak berguna buatnya, Markus pun menghabisinya saat itu juga. That way you don't end up looking like a freak. Girls don't like. Hold it right here. Okay, gonna strap them. You're in this forest, right? If you get an infection, oh boy, you complain about everything. It's alright. I forgive you. Keesokannya, Eva kembali menyusuri hutan dan mencari jalan keluar. Seketika dia melihat seorang anak muda yang sedang duduk di pinggir batu. Eva pun coba menghampirinya. Namun ternyata cerita pun beralih ke sebelumnya, di mana Markus yang melihat seorang ibu dengan putranya di tengah hutan tersebut. Putranya bernama Jeremy. Dia coba berpura-pura meminta bantuan kepada mereka dengan alasan dia mencari anjingnya di dalam hutan itu. Ibu yang ramah ini pun coba menolongnya, bahkan dia membuatkan makanan daging kelinci untuknya. Obrolan ringan pun mengalir, yang dimana ibu ini bertanya jenis apa anjing Markus yang hilang itu. Dengan gugup dia pun mengatakan bahwa dia tak tahu jenisnya. Ibu ini sudah mulai curiga kepada Markus karena melihat jawabannya yang terkesan mengarang. Hingga tanpa berpikir panjang, psikopat ini pun menusuknya dengan anak panah yang terletak di sekitar lokasi mereka. Tourists visiting Europe. Movies. Lalu kembali ke Eva, yang dimana wanita cantik ini diikat Markus dan dia bersiap merekamnya. Sementara anak dari ibu tersebut dimintanya untuk melakukan adegan seks pada Eva. Anak muda ini sempat menolak permintaan Markus, namun dia memaksanya dengan menyuruhnya memakai topeng. Lalu Markus coba mengarahkan mereka dengan memberitahu jalan cerita dari film pendek tersebut. You're a rebel fighting for the occupation. That's gonna be good, right? And you're thinking, man, what I wouldn't give for a nice little piece of... And you know she has some crucial information you have to get out of her. Oh man, you find this CIA spy in hiding. She's a spy. You walk up to her,
and you start feeling her up a little bit. But you grab her by the hair and you stick it in her mouth. Namun saat syuting akan dimulai, seketika burung gagak pun hinggap di kepala Jeremy yang membuat semuanya menjadi kacau. Melihat Eva yang berusaha memotong tali itu, Markus pun segera menyengatnya dengan alat listrik, tapi dia meleset dan malah terkena ibu Jeremy yang sudah terkapar hingga membuat ibu itu bangkit kembali. Dia lalu mencabut anak panah tersebut dan meminta putranya ini untuk mengejar Markus. Di tempat lain, Eva yang kembali tertangkap oleh Markus merasa terdesak dan tak bisa melarikan diri. Pria ini pun segera akan memperkosanya. Namun tanpa diduga, Jeremy muncul di belakang dan menembak Markus dengan anak panah yang diberikan ibunya tadi. Markus pun terkapar, sementara Eva menendangnya dan kembali melarikan diri. Eva yang menyadari Markus dalam keadaan sekarat coba ingin melawan dan bertahan. Dia pun memukul pria itu dengan batang pohon, lalu memburunya. Situasi pun terbalik, kali ini Markus yang dikejar-kejar olehnya, hingga sampailah ke tengah hutan yang berkabut. Dan tanpa diduga, ternyata ada sekelompok orang yang sedang bermain paintball di hutan tersebut. Eva pun sempat terkena tembakan peluru air itu tepat di wajahnya. Dengan penuh beringas, Eva pun kembali mengejarnya, hingga keduanya pun sampai memasuki sebuah ladang jagung milik warga. Eva tak membiarkan Markus lolos begitu saja. Dia fokus mendengarkan pergerakan Markus di tengah ladang yang menutupi pandangan. Sampailah Markus di sebuah perumahan yang sedang dalam tahap pembangunan. Di saat yang sama, muncul seorang security yang menjaga tempat itu dan menghentikan Markus. Lalu dia mengatakan bahwa dirinya sedang dikejar dan akan dibunuh. Security ini pun percaya begitu saja padanya, hingga dia coba menyemprot wajah Eva yang membuatnya lari seketika. Melihat kesempatan yang ada, Markus pun memukul dengan keras security tersebut. Perkelahian pun berlanjut di dalam rumah kompleks yang dimana sedang ada sales dan customer yang sedang mereview rumah itu. Eva pun coba memukuli Markus dengan barang-barang yang ada di hadapannya. Namun Markus bertahan dan menghantam wanita ini. Eva lalu segera naik ke atas dan bersembunyi. Namun Markus terus mendesaknya, hingga dengan sekuat tenaga, Eva pun berusaha untuk menghabisi nyawanya. Akhirnya, Markus pun tewas saat itu juga. Film pun selesai.